Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Septiana. Saya Faiza. Saya Tiara Soleha. Saya Audi Dinita. Saya Desi Buka. Saya Eka Rahmadani. Saya Inas. Di sini kami akan melakukan praktikum tentang ekosistem gurun, di mana kami menggunakan terarium sebagai alat media. Ekosistem gurun atau padang pasir ini merupakan ekosistem daratan atau terestrial. Hal ini sudah pasti karena memang di lingkungannya yang tidak terdapat di wilayah perairan. Malah justru sebaliknya, sebagai salah satu ekosistem terestrial atau daratan dibandingkan dengan ekosistem daratan yang lainnya. Ekosistem gurun ini merupakan ekosistem yang paling luas. Bahkan luas dari ekosistem gurun ini memenuhi hingga 1/3 dari luas daratan yang ada di dunia. Lokasi gurun terluas di dunia berada di letak astronomis sekitar 20 derajat garis lintang utara, dari mulai pantai Atlantik di Afrika hingga ke Asia Tengah. Selain itu, kita dapat menemui beberapa gurun yang terkenal di dunia, yakni seperti Gunung Gobi di Asia, Gunung Sahara di Afrika, dan Gunung Simpson di Australia. Selain itu, gurun memiliki ciri khas, yaitu memiliki curah hujan yang sangat sedikit, yakni 25 cm per tahun. Laju penguapan sangat tinggi, mempunyai perubahan suhu yang sangat ekstrim. Tanahnya berupa pasir dan bebatuan, didominasi oleh pasir dan juga bebatuan. Memiliki air tanah yang terasa asin. Komponen yang ada di ekosistem gurun. Komponen yang ada di ekosistem gurun ini juga meliputi komponen biotik dan juga abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang berupa benda mati, sementara komponen biotik adalah komponen yang berupa makhluk hidup. Berbagai komponen yang ada di ekosistem gurun dan padang pasir ini, di antara lain, komponen biotik adalah tumbuhan yang tumbuh pada umumnya, yaitu tumbuhan xerofit. Ada banyak juga hewan yang tahan terhadap kondisi kekeringan. Banyak ditemukan kaktus, palem, kurma, ada banyak juga tumbuhan belukar. Dan hewan-hewan yang tahan terhadap kondisi kekeringan, ada banyak juga kadal gurun, unta, ular gurun, dan burung. Komponen abiotik, selain komponen yang hidup, komponen ekosistem gurun dan ekosistem padang pasir juga memiliki komponen yang tidak hidup. Komponen yang tidak hidup itu disebut sebagai komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik atau komponen kimia yang dijadikan sebagai media substrat maupun dijadikan sebagai tempat hidup makhluk hidup. Beberapa komponen abiotik yang dimiliki oleh ekosistem gurun atau padang pasir yaitu suhu, air, cahaya matahari, tingkat keasaman atau pH. Cuaca di ekosistem gurun atau padang pasir. Cuaca merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi bagi kelangsungan hidup di suatu ekosistem. Beberapa makhluk hidup juga sangat sensitif terhadap cuaca. Lalu, bagaimanakah cuaca di ekosistem gurun atau padang pasir ini? Telah dikatakan sebelumnya bahwa gurun menerima sangat sedikit curah hujan, sehingga dapat kita nilai bahwa gurun ini adalah tempat yang sangat kering. Selain itu, wilayah gurun ini memiliki kelembaban udara yang sangat rendah. Dengan gambaran umum demikian inilah kita dapat membayangkan sendiri betapa gurun atau padang pasir ini adalah suatu wilayah yang sangat panas dan kering. Selain itu, suhu di ekosistem ini sangat terasa panas ketika siang hari dan akan terasa sangat dingin ketika malam hari. Akan sedikit sulit untuk bertahan hidup di wilayah ini. Maka dari itu, hanya beberapa jenis tumbuhan dan juga hewan yang bisa bertahan hidup di daerah ini. Manfaat ekosistem gurun.
Walaupun kondisinya tandus dan kering, ekosistem gurun juga mempunyai beberapa manfaat. Berikut manfaat ekosistem gurun. 1. Berperan sebagai tempat tumbuh terbaik untuk flora gurun atau flora xerophyt yang hanya dapat tumbuh di wilayah kurang air dan kering. 2. Salah satu sumber gas bumi dan minyak bumi utama di dunia. 3. Salah satu wisata eksotik. 4. Dapat menjadi tempat yang baik untuk panen energi matahari menggunakan panel surya. 5. Sebagai sumber buah-buahan dan tumbuhan yang hanya dapat tumbuh di gurun seperti kurma. Cukup sekian rapinggung dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.